Pernah nggak di hari pertama dan kedua puasa rasanya masih kuat, tapi begitu masuk hari ketiga, badan malah terasa lebih lemas, cepat capek, kepala agak ringan, dan semangat menurun? Padahal makannya sama, sahurnya tidak telat, dan tidurnya juga cukup. Kalau kamu merasakan hal yang sama, tenang, kamu tidak sendirian. Dan yang paling penting, ini bukan langsung tanda sakit. Banyak orang usia dewasa sampai lanjut usia mengira, wah, kok hari ketiga malah drop ya? Puasa saya tidak cocok kah? Nah, di sini kita bahas pelan-pelan dan logis. Secara alami, hari ketiga puasa adalah fase adaptasi metabolik. Di 2 hari pertama, tubuh masih mengandalkan sisa stok gula atau glikogen di hati dan otot. Tapi di hari ketiga, cadangan ini mulai benar-benar menipis. Tubuh lalu dipaksa beralih ke mode yang berbeda, yaitu menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Proses peralihan ini tidak instan dan tidak nyaman bagi semua orang. Makanya muncul rasa badan lebih lemah, otot terasa berat. Kepala sedikit pusing, fokus menurun ini bukan karena kamu kurang iman atau kurang kuat, tapi karena mesin tubuh sedang ganti bahan bakar. Selain itu, ada faktor lain yang sering tidak disadari, elektrolit dan cairan. Di hari-hari awal puasa, banyak orang tanpa sadar minum kurang saat sahur dan berbuka terlalu banyak minum manis, kurang asupan garam alami dan mineral. Akibatnya, kadar natrium dan kalium bisa turun sedikit. Hasilnya, badan terasa loyo, cepat capek, dan seperti tidak bertenaga. Di usia 40-50 tahun ke atas, adaptasi ini terasa lebih jelas. Karena metabolisme memang tidak sefleksibel usia muda. Hal lain yang sering memperparah adalah pola sahur. Sahur yang terlalu dominan karbohidrat sederhana seperti nasi putih, berlebihan tanpa protein membuat gula darah cepat naik, lalu turun drastis. Di hari ketiga, efek turun drastis ini makin terasa. Lalu, apakah ini berbahaya? Jawabannya, tidak. Selama lemasnya ringan dan masih bisa beraktivitas pelan-pelan, justru bagi banyak orang, setelah hari ketiga atau keempat, tubuh mulai terasa lebih stabil dan ringan. Tapi, ada kondisi yang perlu diperhatikan. Kalau lemas disertai pusing, berat jantung berdebar, terus keringat, dingin, gemetar hebat, atau hampir pingsan, itu tanda tubuh butuh evaluasi, terutama bagi penderita diabetes, tekanan darah, atau gangguan lambung berat. Lalu apa yang bisa dilakukan supaya hari ketiga tidak terlalu berat? Pertama, perbaiki sahur. Pastikan ada protein telur, ikan, tahu, tempe lemak, baik secukupnya karbohidrat kompleks. Kedua, cukup minum air, bukan cuma manis. Air putih tetap utama. Ketiga, kurangi aktivitas berat sementara. Hari ketiga bukan waktu memaksa tubuh, tapi waktu membantu adaptasi. Dan yang terakhir, dengarkan tubuh. Puasa itu latihan metabolik, bukan ajang menyiksa diri. Kalau kamu sedang di hari ketiga puasa dan merasa lemah, ingat, tubuhmu sedang belajar cara baru bertahan. Kalau penjelasan ini terasa relevan dan membantu, silakan share ke keluarga atau orang tua yang sering bilang, kok puasa hari ketiga malah lemes ya? Dan jangan lupa subscribe Bahas Sehat, karena kita akan terus bahas keluhan-keluhan ringan yang sering dianggap sepele, tapi bikin tidak nyaman kalau tidak dipahami. Saya Aisyah, apoteker. Sampai ketemu di Bahas Sehat berikutnya.